Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Alhamdulillah, setelah sekian lama alhamdulillah kita bisa melanjutkan insyaallah pada hari ini. Insyaallah kita bisa melanjutkan pengajian rutin ya dari kajian hadis Arba'in Nawawi bersama guru kita, bersama pembimbing kita Ustadz Dr. Abdullah Roy. Masyaallah, alhamdulillah, ini nikmat yang besar dari Allah ya. Setelah kita cukup lama berhenti karena Ramadan dan berbagai kesibukan, saya kira mungkin waktu Ustadz juga sibuk, saya tahu Ustadz sangat sibuk dengan berbagai kesibukan. Saya kira kita langsung mulai saja kajian malam hari ini ya. Jadi sebelum dimulai saya mengingatkan kepada jamaah Bumiku Mengaji dimanapun saja berada ya, untuk pertama hadirkan hati kita ya, hadirkan hati kita di kajian ini sangat penting. Ikhlaskan ya hati kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, dan kalau bisa mencatat, lebih baik kita catat ya kajian ini, dan kemudian nanti akan ada tanya jawab. Siapkan kalau ada pertanyaan, bisa juga ditulis nanti langsung di tengah-tengah, kalau teringat langsung dituliskan, bisa dituliskan di chat ke saya, untuk kemudian nanti, atau juga nanti bisa di akhir untuk angkat tangan raise hand seperti itu ya. Bismillah, kita mulai saja. Tafadhol Masbura Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga pada malam hari waktu Indonesia Barat, wallahu alam di Belanda apa ini waktunya ya. Ya. Kita bisa berkumpul kembali setelah sekian lama kosong karena satu dan lain sebab. Tapi insya Allah akan kita lanjutkan kembali dan kajian hadis Arba'in Nawawiyah ini seperti waktu-waktu sebelumnya, yaitu 2 pekan sekali. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16. Dan seperti biasanya sebelum kita jelaskan, mungkin ada salah satu dari peserta yang membaca hadisnya. Fadhal. Baik. Saya bacakan hadisnya, hadis yang ke-16. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam aw sinin qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahu Bukhari. Ya. Ada terjemahnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah saya. Beliau bersabda, jangan kamu marah.
dia menanyakan hal itu berkali-kali. Maka beliau bersabda, jangan engkau marah. Riwayat Bukhari. Ya. Para hadirin sekalian, para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang ke-16 yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan al-haditsu as-sadisa asyara. Hadis yang ke-16. Dari 42 hadis yang dibawakan oleh beliau di dalam kitab ini. Yang semuanya menurut beliau adalah hadis-hadis yang pokok di dalam agama ini, dengannya kita memahami Islam dengan baik. Ada yang berkaitan dengan masalah akidah, ada di antara yang berkaitan dengan muamalah, ada di antara yang berkaitan dengan akhlak. Hadis yang dibawakan oleh beliau pada hadis yang ke-16 ini berkaitan dengan masalah akhlak. Dan bahwasanya di antara akhlak yang mulia adalah seseorang tidak mudah marah. Dan marah yang dimaksud di sini adalah marah yang tercela. Beliau mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridai beliau. Abu Hurairah, sebagaimana kita tahu, namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhrin ad-Dawsi. Seorang sahabat yang memiliki hadis yang paling banyak. Dan beliau termasuk sahabat yang terakhir masuk ke dalam agama Islam. Namun memiliki hadis yang paling banyak, dan ini adalah keutamaan yang Allah SWT berikan kepada beliau. Di antara sebabnya adalah karena beliau banyak melazimi Rasulullah SAW, banyak duduk dengan beliau. Beliau termasuk ahlu suffah yang tidak memiliki tempat tinggal. Akhirnya beliau dan juga orang-orang yang semisal dengan beliau tinggal di Masjid Nabawi. Dan justru dari situlah beliau banyak mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Di samping itu, doa dari Rasulullah SAW yang pernah mendoakan untuk Abu Hurairah sehingga beliau memiliki ilmu yang luas. Anna rajulan qala lin Nabi SAW. Sesungguhnya ada seseorang yang berkata kepada Nabi SAW. Tidak disebutkan di sini siapa, tapi dia adalah seorang laki-laki. Dan ini bukan sesuatu yang darurat diketahui oleh seseorang. Yang penting kita mengetahui isi dari hadisnya. Tidak mempengaruhi apakah yang berkata di sini adalah si A atau si B, tidak banyak pengaruhnya. Sehingga seandainya kita tidak mengetahui siapa laki-laki ini, tidak masalah. Abu Hurairah mengatakan sesungguhnya seseorang berkata kepada Nabi SAW. Meskipun di sana ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwasanya laki-laki tersebut adalah Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Wallahu alam tentang kebenarannya. Beliau datang kepada Nabi SAW, atau beliau berkata kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, "Ausini, berikanlah wasiat kepadaku." Ini maksud dengan wasiat adalah pesan yang dikuatkan. Ya, wasiatnya adalah pesan yang dikuatkan, bukan pesan biasa. Dia adalah pesan yang dikuatkan, yang ditekankan. Ditekankan karena pentingnya. Kalau kita mengamalkan wasiat tersebut, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, ini yang diinginkan oleh laki-laki ini dari Nabi SAW. Beliau ingin diberi wasiat oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabat dahulu, para salaf, ketika mereka meminta wasiat kepada Nabi SAW, itu bukan basa-basi.
mereka sungguh-sungguh meminta wasiat kepada beliau. Seandainya beliau mengucapkan sebuah wasiat, maka mereka memang sudah berniat sebelumnya akan mengamalkan wasiat tersebut. Karena mohon maaf, ada sebagian orang mengucapkan wasiatkan diri saya atau berwasiatlah untuk saya, nasihatilah saya, tapi hanya sekedar basa-basi. Tidak ada niat yang sebenarnya. Itu ada sebagian orang yang demikian sifatnya, seakan-akan dia adalah orang yang ingin memperbaiki diri, sehingga setiap kali bertemu dengan orang nasihati saya, setiap kali bertemu dengan orang nasihati saya, dan dia tidak berubah dari apa yang dia lakukan selama ini. Adapun para salaf maka tidak demikian. Ketika mereka mengatakan ausini, berikanlah wasiat kepadaku, maka yang ada di dalam hati mereka adalah benar-benar ingin mengamalkan wasiat tersebut. Dan ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Kalau memang kita minta nasihat dari ustadz, minta nasihat dari saudara yang kita pandang itu adalah orang yang soleh, orang yang berilmu, maka adalah niat kita, kalau memang itu adalah kebaikan yang kita laksanakan. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah wasiat kepadaku. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan beliau memang diutus untuk berdakwah, mengajarkan, memberikan wasiat, memberikan nasihat. Ketika ada seorang sahabat yang datang kepada beliau dan meminta supaya diberikan wasiat, maka beliau pun memberikan wasiat. Sekali lagi, wasiat adalah pesan yang sangat penting yang harus diperhatikan. Apa kata beliau? Dengan berbagai atau dengan adanya berbagai wasiat yang bisa saja beliau sampaikan kepada orang tadi, beliau hanya mengatakan dua kata saja. La taghdab. Jangan engkau marah. Dan menunjukkan bahwa terkadang seseorang berwasiat dengan kata-kata yang singkat saja. Tujuannya adalah mudah diingat dan mudah diamalkan. Karena terkadang seseorang diminta untuk memberi wasiat dan dia terlalu panjang. Sehingga karena terlalu panjang justru malah sulit untuk diingat dan akhirnya sulit untuk diamalkan. Wasiat, kita mencari wasiat yang memang itu adalah perkara yang penting. Namanya juga wasiat, pesan yang ditekankan. Beliau SAW mengatakan ucapan yang singkat saja, wasiat yang singkat saja kepada orang ini, la taghdab. Jangan engkau marah. Menunjukkan bahwa ini adalah pesan yang sangat penting. Yang dengan wasiat ini, seandainya sang penanya tadi mengamalkan, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan juga akhirat, mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan tentunya para ikhwah dan juga para akhwat sekalian, ini adalah nasihat untuk kita semuanya ya, yang sering marah karena satu sebab yang sepele, baik kepada anak kita, kepada istri kita, atau kepada suami kita, atau kepada yang lain, murid-murid kita dan seterusnya. Wasiat Nabi SAW untuk laki-laki ini, dan ini adalah tentunya wasiat untuk kita semua, adalah la taghdab, jangan engkau marah. Marah tidak perlu didefinisikan. Semua masing-masing dari kita mengetahui makna kata ini. Kenapa Nabi SAW melarangnya demikian?
tentunya pasti di sana ada hikmah, ada tujuan. Kalau kita perhatikan, maka yang namanya marah menimbulkan mudarat yang besar. Apabila seseorang marah, maka mungkin dia mengucapkan ucapan yang kotor, yang kita tahu bahwasanya ucapan kotor dilarang dalam agama kita. Kita diperintahkan untuk menjaga lisan. Marah ini menjadikan seseorang mengucapkan ucapan yang kotor, mengumpat, menyebutkan hewan, atau mengucapkan sesuatu yang menjadikan dia akhirnya menyesal. Marah kemudian akhirnya dia mencerai istrinya. Istrinya melakukan sesuatu dan tidak itu dia marah, akhirnya dengan mudah dia mengatakan engkau cerai, aku ceraikan diri. Dengan mudahnya dia mengucapkan ucapan itu ketika dia marah. Tapi ketika dalam keadaan biasa, dalam keadaan dia bisa mengontrol dirinya, maka dia baru sadar bahwasanya ucapan itu adalah ucapan yang sebenarnya berat bagi dia. Menyesal. Tapi apa yang bisa dilakukan? Ucapan sudah diucapkan. Ucapan cerai telah diucapkan. Bagaimana itu terjadi? Karena seseorang marah. Bahkan bukan hanya itu. Orang yang marah bukan hanya dengan ucapan, dia memudarati orang lain. Dia mencela istrinya, dia mengumpat anaknya, mendoakan jelek untuk orang lain. Tapi juga bisa berupa perbuatan. Marah, kemudian dia melempar sesuatu yang harusnya bisa dimanfaatkan, pecah, patah. Atau bahkan memukul orang, memukul anak, memukul istri. Sehingga bisa sampai mudarati. Bahkan ada sebagian yang sampai patah tangannya misalnya. Atau berdarah-darah. Ya, badannya disabet, dipukul dan seterusnya. Dan dalam keadaan dia marah tersebut, melakukan apa yang dia inginkan, dan dengan ringan dia memukul. Bahkan tidak jarang sampai kepada pembunuhan. Kalau kita baca berita, maka kita dapatkan yang demikian. Hanya sekadar diingatkan, tidak boleh demikian. Akhirnya dia nekat membunuh tetangganya, nekat membunuh suami atau istrinya. Dari mana ini semua terjadi? Sebabnya adalah karena marah. Itu mudarat, di antara mudarat marah. Belum lagi secara kesehatan juga tidak baik. Orang yang sering marah maka secara kesehatan itu juga tidak baik. Ya, ada pengaruhnya terhadap kesehatan seseorang. Berbeda dengan orang yang tenang, menjaga emosinya. Maka ini juga akan mempengaruhi kesehatan dia. Nabi SAW tidaklah melarang sesuatu kecuali karena hikmah. Beliau mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Dan apa yang harus dilakukan? Seandainya kita melihat sesuatu yang menjadikan kita marah, yang seharusnya dilakukan ketika seseorang melihat sesuatu yang menjadikan dia marah, di antaranya adalah nanti akan kita sebutkan tentang bagaimana seseorang
dan apa yang harus dilakukan ketika dia dalam keadaan akan marah. Kita sebutkan dulu sebelumnya la taghdab. Di sini artinya jangan engkau marah. Para ulama menjelaskan di antara maknanya adalah janganlah engkau mendekati sesuatu yang menjadikan engkau marah. Kalau kita sudah tahu ada satu hal yang itu sering membuat kita marah, maka jangan kita dekati yang demikian. Itu makna yang pertama, yaitu jangan marah maksudnya adalah jangan mendekati sesuatu yang bisa menyebabkan engkau marah. Mungkin kita sudah punya pengalaman sebelumnya apa-apa yang menjadikan kita marah, ya kita jangan dekati sesuatu tersebut, baik itu yang di dalam rumah atau di kantor atau di mana saja. Kemudian yang kedua, makna janganlah engkau marah maksudnya adalah janganlah engkau mengikuti kemarahan. Jangan engkau mengikuti kemarahan, artinya menumpahkan kemarahan. Itu maknanya. Itu dengan cara apa? Dengan cara memukul, dengan cara mengumpat. Iya. Ini dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Adapun hanya sekedar marah, maka ini tabiat manusia. Tidak bisa kita lepas dari itu. Melihat anak kita melakukan demikian, kita marah. Ada dalam hati kita rasa kesel, rasa marah. Melihat istri kita melakukan demikian, marah. Melihat pembantu kita melakukan demikian, marah. Atau bawahan kita. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan yang demikian. Masing-masing dari kita pasti pernah marah. Nah, maksud ucapan Nabi SAW, la taghdab, jangan engkau marah, maksudnya adalah jangan engkau melakukan atau menumpahkan kemarahan. Silakan marah tapi ditahan. Ya, marah itu suatu yang merupakan tabiat manusia. Apa yang harus kita lakukan? Ditahan. Mungkin tangan ingin memukul, lisan ingin mengumpat, marah, panas dalam hati kita. Sesuatu yang tabiat manusia. Bagaimana sikap seorang muslim? Menahannya. Ditahan. Bagaimana cara menahannya? Diam. Kalau memang dia ingin mengucapkan sesuatu yang jelek. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Ketika dia akan mengucap ucapan yang jelek, maka dia diam. Ya, sebenarnya ingin menumpahkan kemarahannya dengan mengumpat. Kalau misalnya dia ingin memukul, dia tahan. Ya, karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengabarkan tentang keutamaan orang yang menahan marahnya, yaitu ucapan Nabi SAW yang maknanya barang siapa yang man kadhama ghaidan, barang siapa yang bisa menahan marahnya padahal dia mampu untuk menumpahkan amarahnya, maka Allah SWT akan memanggilnya di padang mahsyar di hadapan manusia yang lain dan dikatakan kepadanya untuk silakan memilih di antara bidadari surga siapa yang dia kehendaki. Keutamaan anugerah yang Allah berikan kepada orang yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk menumpahkan amarah tersebut. Nah, ini makna ucapan Nabi SAW, la taghdab, jangan engkau marah, itu jangan engkau tumpahkan marah. Dan di antara maknanya, jangan engkau mendekati sesuatu yang biasanya menjadikan engkau marah. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kemudian beliau mengatakan, faraddada miraran,
Maka laki-laki tersebut bertanya lagi, faraddada mirar, bertanya lagi beberapa kali, yaitu meminta kepada Nabi untuk diberikan wasiat. Kenapa demikian? Karena beliau merasa, loh, kok wasiatnya cuma pendek, la taghdab saja. Beliau ingin wasiat dari Nabi SAW yang banyak untuk dilaksanakan. Ini menunjukkan tentang semangatnya para sahabat untuk memperbaiki diri, mendengarkan wasiat dari Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Ternyata diminta wasiat sekali lagi oleh orang ini, bahkan berkali-kali jawaban Nabi SAW sama, la taghdab, jangan engkau marah. Menunjukkan apa? Para bapak ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, menunjukkan tentang besarnya dan pentingnya wasiat ini. Kalau kita marah kemudian membiasakan diri kita menahan marah kita, maka insya Allah kebaikan yang banyak yang kita dapatkan. Apalagi kalau kita menahan marah tersebut lillah, karena Allah. Ya Allah, saya sebenarnya ingin marah, cuma saya tahan. Ingin marah kepada anaknya, tapi dia tahan. Ingin marah kepada istrinya, tapi dia tahan. Dan dia lakukan itu lillah, maka ini akan menambah keimanan seseorang. Ya, bisa menambah keimanan seseorang. Coba antum coba yang demikian. Suatu saat mungkin akan marah, kemudian kita tahan, nggak jadi marah. Kita berusaha untuk berkata lembut, tetap senyum, tetap menyapa, tetap mengucapkan ucapan yang lembut. Ini pengaruhnya terhadap keimanan seseorang sangat besar. Ya, jelas dari larangan Nabi SAW ini banyak faedah yang dilakukan, yang didapatkan oleh seseorang. Kalau seseorang setiap kali dia marah, dia berusaha untuk menahan, maka dia akan menjadi seorang yang halim. Seorang yang halim, yaitu orang yang tidak mudah marah. Dan sifat ini adalah sifat yang mulia. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa sifat al-hilm, yaitu tidak mudah marah, ini adalah sayyidul akhlak. Ini adalah pemukanya akhlak. Ya, dia bermuamalah kepada manusia dan menjadi orang yang tidak mudah marah. Tapi termasuk orang yang bisa menahan marahnya. Dan ini yang dikabarkan oleh Nabi SAW, bahwasanya ini yang orang yang kuat yang seperti ini. Beliau mengatakan, laisa asyadidu bisura'ah. Bukanlah orang yang kuat itu yang biasa membantai orang lain, biasa mengalahkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Bukan itu, kata Nabi SAW, orang yang kuat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Siapa orang yang kuat yang sebenarnya? Orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang bisa memiliki atau menguasai dirinya ketika dia dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah masih bisa mengontrol dirinya, tidak mengucap ucapan yang kotor, tidak memukul, tidak melakukan kezaliman. Bisa dia mengontrol itu, berarti itulah orang yang kuat yang sebenarnya. Bukan orang yang keker, bukan orang yang ya besar badannya. Kalau dia mudah marah, berarti dia bukan orang yang kuat. Kurus tapi dia bisa menahan marah, maka itulah orang yang kuat. Dan orang yang tidak mudah marah, maka dia termasuk orang yang mudah memaafkan orang lain. Kenapa dia tidak marah? Karena dia sebelumnya memaafkan. Udah, saya maafkan. Ya, tidak dia pikirkan lagi, dia langsung maafkan orang tersebut. Dan Allah SWT mensifati orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quranul Karim
Di antaranya adalah wal 'afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan amarahnya dan dia memaafkan manusia. Banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan seseorang menahan marah. Kita menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang menahan amarahnya, dan adalah semua termasuk sifat orang-orang yang bertakwa. Taib. Terakhir, kita ingin sebutkan bagaimana seandainya seseorang marah. Apa yang harus dia lakukan supaya dia bisa menahan amarahnya, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Para ulama menyebutkan berdasarkan hadis-hadis yang telah tetap dari Nabi SAW, bahwasanya di antara cara untuk menghindarkan diri kita dari marah, yang pertama adalah membaca isti'adzah. Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa demikian? Karena marah ini adalah dari syaitan. Dia tahu bahwasanya dengan marah ini dia bisa menguasai manusia. Dia bisa menceraikan istrinya, bisa dia mengucapkan ucapan yang tidak baik sehingga akan terjadi pertengkaran. Makanya dia berusaha untuk menjadikan manusia marah. Nabi SAW menunjukkan kepada kita supaya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kalau kita marah. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ketika melihat ada dua orang yang saling bertengkar satu dengan yang lain, inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajib. Aku mengetahui ada sebuah kalimat, seandainya itu diucapkan oleh orang tadi, niscaya akan hilang apa yang dia rasakan, akan hilang marahnya. Yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba ketika kita marah, sungguh-sungguh kita membaca zikir ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika akan marah kepada anak misalnya, dia melakukan sesuatu yang membuat kita marah, baca doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah itu menasihati tentunya, memperbaiki. Sebagian orang tidak mau mengucapkan ucapan ini, menganggap bahasanya ini adalah sesuatu yang biasa. Kenapa saya harus mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Sehingga kita dapatkan dia mudah untuk menumpahkan amarahnya kepada orang lain. Petunjuk Nabi SAW adalah mengatakan isti'adah. Kemudian yang kedua adalah diam. Karena ketika seseorang marah dikhawatirkan dia mengucapkan ucapan yang di luar kontrol. Idza ghadiba ahadukum falyaskut, kata Nabi SAW. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka adalah dia diam. Udah diam. Tahan amarah. Ingin mengucap tahan. Kemudian yang ketiga di antaranya adalah merubah keadaan dirinya. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka adalah dia duduk. Artinya merubah keadaannya dari berdiri menjadi duduk. Maka dengan adanya perubahan ini diharapkan hilang rasa marahnya. Dari berdiri, dan itu memungkinkan dia untuk melakukan apa saja, kemudian dia tahan dan dia duduk. Sehingga tidak leluasa seperti ketika dia berdiri. Fa in dhahaba anhu al-ghadab ila falyattaji'. Kalau misalnya dengan cara duduk hilang marahnya, alhamdulillah. Kalau misalnya belum hilang, falyattaji', maka hendaklah dia berbaring. Jadi bukan hanya duduk tapi berbaring. Nah, diharapkan dengan cara dia berbaring ini ya marahnya akan reda. Yang sebelumnya dia ingin berucap, yang sebelumnya dia ingin melakukan sesuatu yang merupakan kezaliman, akhirnya
hilang niat tersebut ketika dia merubah keadaannya dari berdiri ke duduk atau dari duduk ke berbaring. Iya. Kemudian juga di antara cara untuk melepaskan diri kita dari rasa amarah yang kuat ini, kita mengingat kembali wasiat Nabi SAW ini. Mengingat kembali wasiat Rasulullah SAW. Seperti dalam hadis ini yang melarang kita untuk marah. Dan di sana ada hadis yang lain yang merupakan hadis yang sahih, mungkin dihafal oleh sebagian kita, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka engkau akan mendapatkan surga. Mendapatkan surga bagi orang yang tidak marah. Kenapa? Karena orang yang tidak marah itu dia akan menjadi orang yang halim, menjadi orang yang mudah memaafkan orang lain. Dan sudah disebutkan tadi, itu adalah termasuk sifat orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itulah yang akan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Belum lagi kita mengingat hadis-hadis yang lain yang seperti yang tadi kita bacakan, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya, bukan orang yang bisa atau mudah mengalahkan orang lain. Kemudian juga kita mengingat kembali apa yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau pun dulu diuji. Ada orang-orang yang menjadikan beliau marah, diusir atau diperlakukan dengan kasar, tapi beliau SAW menghadapi itu semua dengan tenang, menghadapi itu semua bukan dengan marah, bahkan memaafkan mereka. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di sana ada rasa marah yang diperbolehkan. Jadi marah ada dua ya. Ada marah yang tercela, dan ini yang dicela oleh Nabi SAW, marah yang bukan karena Allah, tapi mengikuti hawa nafsu. Tapi di sana ada marah yang karena Allah. Bagaimana karena Allah? Yaitu marah karena melihat orang lain misalnya mencela Al-Quran, melihat orang lain tidak menghormati misalnya masjid, kita marah. Ya, marah yang seperti ini boleh. Boleh, tapi harus juga mengingat aturan-aturan yang lain. Bukan berarti misalnya kita marah, ada orang yang menjelek-jelekkan Al-Quran, ya kita sebagai seorang muslim marah, tapi marahnya tetap harus dibatasi oleh syariat. Jangan sampai kemudian karena kita merasa ini adalah marah yang lillah, karena Allah, kemudian kita melakukan semau kita, misalnya dengan cara mengadakan demo, karena yang mencela di sini adalah fulan bin fulan yang dia adalah termasuk pejabat misalnya. Kita menuntut untuk diturunkan misalnya. Ini marah tapi tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam agama kita. Ajaran dalam agama kita tidak memperbolehkan adanya demo kepada penguasa. Atau misalnya menghakimi sendiri. Ya, ada orang yang mencela agama kita, kemudian kita menghakimi sendiri tanpa menyerahkan itu kepada penguasa atau kepada yang berwenang. Ini marah tetapi di luar kaidah. Yang demikian tidak diperbolehkan. Jadi marah yang lillah silakan, tapi harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang lain. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan setelahnya, rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, hanya Bukhari saja yang meriwayatkan hadis ini, sementara Imam Muslim beliau tidak meriwayatkan hadis ini. Jadi ada sebagian hadis yang
diriwayatkan oleh Bukhari saja dan tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ada yang diriwayatkan oleh keduanya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Dan seperti biasanya, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi, kami persilakan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti alhamdulillah, alhamdulillah ini masalah khasiat yang sangat penting dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nanti aja saya bacakan ringkasannya saya kemudian mencatat. Tapi saya langsung aja, Ustadz, ada pertanyaan yang masuk. Baik. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana kalau bisa menahan marah tetapi hati masih gondok, apakah masih termasuk ke dalam golongan yang disebut masuk surga? Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya. Itulah yang dinamakan dengan menahan marah. Ya, jadi asarnya tidak nampak pada lisan kita, tidak nampak pada tangan kita dan seterusnya. Meskipun hati kita masih dalam keadaan mungkin panas ya, gondok, marah, tapi kita tahan. Itulah yang dinamakan dengan kadhmul ghaidh, menahan marah. Itu menahan, tidak menumpahkan amarah tersebut. Maka kita berharap orang yang demikian keadaannya, maka dia mendapatkan keutamaan dari hadis tadi. Yaitu mendapatkan keutamaan akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat dalam keadaan disuruh untuk memilih bidadari surga yang dia kehendaki. Nah, ada boleh berapa pertanyaan, Ustaz? Iya, silakan, Pak. Mungkin kalau ada yang bertanya langsung silahkan. Boleh. Yang mau langsung silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tafadhol, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Ya, Bagaimana siapa di mana, Ibu? Oh ya, afwan Ustadz. Saya Umu Ammar dari perwakilan USA Kanada, Ustadz. Masya Allah. Ya, silakan Ibu. Ya Ustadz, mohon nasihatnya. Bagaimana bila ada orang tua yang sudah meninggal dan saya sebagai anaknya tahu bahwa mereka meninggalnya dengan sangat marah kepada di antara kerabat kami yang menzolimi mereka, baik harta maupun badan mereka. Jadi sampai akhir hayatnya mereka tidak bisa memaafkan. Apakah yang bisa saya lakukan sebagai anak agar orang tua saya tersebut bisa tertolong di alam kuburnya? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ya, itu yang marah berarti yang terdolimi orang tua. Iya, Ustaz. Baik. Kalau yang terdolimi orang tua berarti dia bukan orang yang zalim, bukan dia yang berdosa. Ya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita? Sekali lagi, orang tua kita tidak berdosa ketika dia meninggal dunia dalam keadaan dia terzalimi dan dia tidak memaafkan orang yang menzalimi dia. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi di hari kiamat nanti akan ada qisas. Orang yang menzalimi orang tua kita akan didatangkan oleh Allah dan akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla di sana. Kalau memang orang tua kita yang merupakan pihak yang terzalimi tidak memaafkan kezaliman tersebut. Ya, yang perlu kita ketahui seandainya yang meninggal dunia itu adalah orang yang berdosa atau orang yang menzalimi dan itu adalah orang tua kita, maka apa yang harus kita lakukan?
Kalau memang itu pertanyaannya, ya kita berusaha untuk meminta kepada yang masih hidup dan dia terzalimi supaya memaafkan orang tua kita. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kasus yang disebutkan tadi adalah orang tua kita yang terzalimi, ya, dan dia sudah meninggal dunia, yang menzalimi masih hidup, ya tidak ada yang bisa kita lakukan ya untuk orang tua kita. Dia statusnya adalah orang yang terzalimi, dia bukan orang yang menzalimi. Nah, wallahu taala a'lam. Ya Ustadz, alhamdulillah. Ya. Menyambung sedikit dari yang tadi Ustadz, Ya. bila ada anggota keluarga yang hidup dan kemudian dia juga marah dan bersumpah tidak akan memaafkan orang yang menzolimi kami tersebut. Nah, ini juga bagaimana nasihatnya Ustadz? Jazakumullah. Dia masih hidup? Iya, masih Ustadz. Iya, kalau dia masih hidup, yang bisa kita sampaikan ya tentunya menasihati, menyebutkan tentang keutamaan orang yang memaafkan, dan kita sampaikan bahwasanya memaafkan itu pahalanya lebih besar. Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Sungguhnya balasan dari kejelekan adalah kejelekan yang serupa. Memang boleh kita membalas dengan balasan yang serupa. Tapi Allah mengatakan faman 'afa wa aslah, barang siapa yang memaafkan, mendamaikan, fajruhu 'ala Allah, maka pahalanya adalah atas Allah, yaitu Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang tersebut. Sampaikan bahwasanya memaafkan itu lebih baik, dan bahwasanya kita juga sebagai seorang manusia kadang punya kesalahan kepada orang lain, bukankah kita juga ingin dimaafkan? Sebagaimana Allah SWT juga memaafkan kita. Kita senang apabila Allah mengampuni dan memaafkan kita, maka kita maafkan orang lain. Kalau kita perhatikan, dosa yang kita lakukan kepada Allah itu sangat banyak, tapi Allah memaafkan. Sementara kesalahan orang lain kepada kita hanya 1 atau 2. Kenapa kita tidak memaafkan orang tersebut? Dan dalam hadis disebutkan, orang yang memaafkan orang lain akan bertambah kedudukannya di sisi Allah. Dia akan bertambah berwibawa, bukan tambah hina. Karena ada sebagian orang gak mau dia memaafkan, menganggap bahasanya kalau memaafkan berarti saya terhina. Enggak, justru malah itu yang menjadikan orang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita nasihati yang demikian, ya, dan kita doakan semoga orang tersebut suatu saat bisa memaafkan saudara yang lain. Tapi seandainya dia tidak memaafkan, ya itu hak dia. Seandainya dia tidak memaafkan, maka itu hak dia. Itu bukan sebuah dosa, tapi dia kehilangan sesuatu yang sangat utama, yaitu sifat memaafkan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, satu lagi Ustaz ya, boleh pertanyaan terakhir mungkin? Boleh Pak, silakan. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, Bismillah, izin bertanya. Anak sudah berusaha menahan untuk tidak marah kepada anak, namun ketika bangun tidur susah dibangunin untuk sholat subuh, dan akhirnya anak marah seperti itu. Anak marah. Tapi kalau tidak dimarahi, anak kadang tidak bangun subuh. Jadi kadang pas sholat subuh tidak berjamaah. Bagaimana menurut Ustadz menangani hal yang demikian? Karena kalau tidak dibiasakan sejak dini, dikhawatirkan anak akan susah sholat ketika dewasa. Anak-anak masih usia 5 dan 7 tahun, Ustaz. Baik. Kita kembali kepada petunjuk Nabi SAW. Kapan beliau menyuruh kita untuk menyuruh anak-anak sholat? Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Hendaklah kalian menyuruh anak-anak kalian melakukan sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Sudah berumur 7 tahun. Dan 7 tahun di sini adalah 7 tahun Hijriyah. Kalau dia sudah berumur 7 tahun, muru auladakum. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat.
Bagaimana caranya? Setiap kali datang waktu sholat fardu, kita katakan, nak bangun, nak sholat. Kapan itu? Ketika berumur 7 tahun. Tapi sebelum berumur 7 tahun, berarti tidak diwajibkan kita untuk memerintahkan. Umur 6, umur 5, ya kita mengajak mereka tidak masalah. Tapi mulai memerintahkan, menyuruh mereka untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Kalau tadi disebutkan umur 5, ya berarti belum. Yang sudah 7 tahun ya berarti sudah diperintahkan untuk melakukan sholat. Taib. Setiap kali datang waktu sholat kita perintahkan. Kemudian beliau mengatakan, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka karena tidak meninggalkan sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Berarti selama 3 tahun, 7 sampai 10 tahun, yang ada adalah perintah, perintah, dan perintah. Itu terdengar di telinga mereka 5 kali sehari. 150 kali per bulan. Dan terus selama 3 tahun, orang tuanya membiasakan anaknya untuk menyuruh dia untuk melakukan sholat. Tapi tanpa memukul. Ketika sudah berumur 10 tahun, tepat, kemudian diperintahkan untuk sholat. Kok belum? Kok tidak melakukan? Maka silakan dipukul. Wadribuhum 'alaiha. Adalah kalian pukul anak-anak tersebut karena melalaikan sholat. Pertama, pukulannya adalah pukulan yang tidak sampai menyakiti, tidak sampai membuat memar, apalagi sampai mematahkan tulang atau mengeluarkan darah, itu berlebihan. Ya, dengan pukulan yang ringan saja. Bahkan ada yang menyebutkan dipukul dengan kayu siwak, dan itu adalah sesuatu yang sangat ringan. Kemudian yang kedua, ya namanya memukul tidak harus dalam keadaan marah. Bisa seseorang memukul dan maksudnya adalah mengajarkan dia untuk beradab dengan adab yang islami, tapi tidak ada rasa marah. Dia pukul tanpa ada rasa marah. Memang kebanyakan orang mukul itu ada marah, tapi ada seorang yang mukul dan maksudnya adalah mentakdib, menjadikan dia beradab dan tidak ada rasa marah di situ. Nah, ini petunjuk Nabi SAW. Berumur 10 tahun berarti belum balik ya. Tapi terus dia lakukan sampai dia balik. Diharapkan ketika dia sudah balik, maka dia sudah siap untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu ini. Kenapa? Karena dari mulai umur 7 tahun sudah diperintahkan. Kemudian sampai umur 10 tahun. Setelah 10 tahun kalau tidak melakukan dipukul. Sampai dia balik misalnya umur 15 tahun. Nah, ini diharapkan ketika dia sudah umur 15 tahun sudah balik, maka dia sudah siap untuk melakukan sholat 5 waktu ini. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW, dan jangan kita tergesa-gesa. Insyaallah petunjuk Nabi itulah petunjuk yang paling baik. Kalau masih umur 4 tahun, 5 tahun ya jangan kita marahi seandainya dia tidak sholat, karena memang belum waktunya. Waktunya adalah kapan kita suruh? Ketika berumur 7 tahun. Umur sebelumnya ya kita arahkan, kalau dia ikut alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Barakallahu fikum. Nah, apakah masih ada waktu untuk pertanyaan atau kita akhiri, Ustaz? boleh 5 menit lagi Pak, insyaallah. Ya. Alhamdulillah ada satu pertanyaan. So, izin bertanya Ustaz, kalau ada teman melakukan hal yang salah dan kita mencoba kasih tahu yang benar, tapi dia malah marah, seolah-olah apa yang kita lakukan, yang dia lakukan itu benar. Itu bagaimana Ustaz? Ya, kita bersabar. Demikianlah orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, memberikan nasihat, terkadang justru malah dibalas dengan marah, dengan kebencian, padahal maksud kita adalah baik.
Dan ini adalah sunnatullah. Orang yang beramar ma'ruf nahi munkar akan menghadapi ujian dari manusia. Oleh karena itu Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, "Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak." Wahai anakku, dirikanlah salat, perintahkanlah kepada kebaikan dan laranglah dari kemungkaran, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Bersabarlah atas apa yang menimpamu. Itu yang menimpamu ketika engkau beramar ma'ruf nahi munkar. Bersabarlah karena Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Hendaklah engkau bersabar. Wasbir ala ma yaqulun. Hendaklah engkau bersabar atas apa yang mereka ucapkan. Dahulu Nabi SAW beliau juga demikian. Ketika beliau menasihati kaumnya, mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, meninggalkan kesyirikan, apa yang dilakukan oleh kaumnya kepada Nabi SAW? Mereka marah-marah, mereka mencak-mencak, dianggap ini adalah tidak menghormati nenek moyang, ini ingin memecah belah kaum Quraisy. Mereka marah kepada Nabi SAW. Ya, beliau bersabar. Bahkan sampai diusir beliau dari Mekah. Bahkan sampai mereka berkeinginan untuk membunuh Nabi SAW. Jadi kalau cuma hanya sekedar dimarahi oleh temannya atau dia cemburu dan seterusnya, ini sesuatu yang masih ringan, masih sangat-sangat kecil ya, dibandingkan dengan apa yang menimpa Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah dan orang-orang Quraisy marah kepada beliau. Nah, Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, saya akan membacakan sum dari pembahasan kita secara singkat saja. Jadi masalah alhamdulillah ya, ini nasihat artinya wasiat. Sebutkan Ustadz adalah wasiat adalah sesuatu yang nasihat yang ditekankan ya, pesan yang sangat penting yang barang siapa mengamalkannya akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi marah ini perintah, jangan marah ya. Jangan marah ini karena keburukan marah itu antara lain menyebabkan seorang mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, juga bisa menyebabkan seorang menyesal, seperti seorang bisa jadi sampai menceraikan istrinya, dan juga bahkan keburukan bisa memudarati orang lain, memukul, melukai, bahkan bisa sampai membunuh. Karena perintah jangan marah itu bisa berarti dua hal, artinya janganlah engkau mendekati sesuatu yang membuat engkau marah, atau juga jangan engkau menumpahkan kemarahan. Dan keutamaan orang yang menahan kemarahan itu sangatlah besar ya. Jadi maka di sini ada beberapa nasihat supaya kita tidak menumpahkan kemarahan, yaitu apabila kita marah maka bacalah isti'adzah ya, karena marah itu dari syaitan. Kemudian yang kedua adalah diam. Kemudian merubah keadaan. Kalau tadinya berdiri maka duduk, kalau tadinya duduk maka berbaring. Kemudian ingat wasiat-wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan marah maka kita akan mendapatkan surga. Ya, artinya begitu banyak nasihat-nasihat ya, yang sangat penting mengingat kita ingat nasihat ini yang barang dan juga ini adalah ciri orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang menahan marah dan memaafkan afinan, mampu memaafkan orang lain. Walaupun ada marah yang dibolehkan, tetapi seperti malah karena Allah. Tapi harus diingat, tetap kemarahan kita harus sesuai koridor yang sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh karena alasan karena Allah melakukan seperti menghakimi sendiri. Ya, tidak diperbolehkan. Saya kira itu ringkasan masalah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengamalkan nasihat yang dalam kehidupan ini. Apabila kita mampu mengamalkannya, Masya Allah, luar biasa. Karena ini termasuk Sayyidul akhlak yang sangat mulia. Kalau ada yang keliru, malah Ustaz. Ringkasan saya. Di-share Pak, itu ditulis dan di-share di grup itu Pak. Saya tulis dan saya share. Baik, misalnya.
Ya. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Masalah. Jam berapa di sana, Afan? Saya kebetulan saya tinggal di Denmark, tapi ini lagi pulang di Bintaro Ustaz. Oh, di Lagi Bintaro. lagi liburan Ustaz. Iya, iya. Masya Allah. Iya. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.